itu totalnya dia butuh 2,4 miliar. Itu ada perhitungan secara kalkulator, itu dia 2,4 miliar. Semisal nih dia kerja dan dia punya pesangonnya semisal dia 1 miliar. Jadi teman-teman bisa nyiapin kekurangannya 1,4 M. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi sama saya Deborah Brianita, seorang perencana keuangan. Kali ini kita akan bahas mengenai dana pensiun. Nah, dana pensiun ini biasanya orang-orang nggak mikirin sama sekali. Karena apa? Yaitu tadi, karena mereka berpikir kalau seumpama dia PNS, itu berpikir dia akan dapat uang pensiunan dari negara, masih dapat ya kalau PNS ya, berpikiran dia masih dapat. Lalu untuk karyawan swasta dia juga berpikiran dari kantor kan nanti ada, yaitu dana pesangon. Nah itu juga jadi sebuah momok ya, jadinya teman-teman nggak mikirin yang namanya dana pensiun. Tapi apakah teman-teman udah yakin bahwa dana pensiun itu cukup? Kebanyakan yang terjadi mereka nggak punya hitungan, dan saat pensiun akhirnya mereka banyak yang akhirnya kekurangan dana untuk biaya hidupnya di saat masa pensiun. Memang rata-rata kalau di Indonesia sendiri itu dana pensiun untuk PNS itu memang masih ada. Cuman teman-teman tahu nggak kalau dana pensiun itu dari gaji yang sudah ada itu turun jadi 80%. Jadi semisal gaji PNS 5 juta, itu saat pensiun dia nggak terima 5 juta, tapi dia turun bisa 4 juta kayak gitu. Dan padahal ada yang namanya inflasi, biaya kebutuhan hidup kayak gitu. Memang setiap tahun dia bakalan ada yang namanya kenaikan untuk gaji PNS, walaupun dia pensiun tuh juga ada. Tapi teman-teman juga harus pertimbangkan kalau pensiun itu adalah masa dimana kita tuh punya cucu ya. Kalau pengen kita disenengin sama cucunya, otomatis apa? Kalau semisal punya cucu, biasanya kalau seneng datang ke rumah kakek neneknya, mereka itu selalu minta yang namanya jajan. Pengen dong disayang sama cucu-cucunya, teman-teman harus mulai cek apakah dana pensiun kita cukup untuk biaya hidup dan juga nyenengin cucu-cucu kita nantinya. Teman-teman bisa hitung, nanti saya akan bagi gimana cara buat menghitung dana pensiun. Nah, teman-teman sebisa mungkin teman-teman harus persiapan dana pensiun walaupun teman-teman kerja sebagai PNS atau teman-teman sebagai karyawan swasta, teman-teman harus belajar ngitung dana pensiun juga. Terus selalu ada pertanyaan gini, kan tadi udah ada nih dana pendidikan anak, dana untuk cicilan, terus nabung investasi, terus kok masih ada dana pensiun, gimana ya? Padahal uang kita udah mepet. Nah itu sering terjadi kayak gitu. Nah itu nanti masalah ngatur waktunya, bukan masalah teman-teman bisa nggak nyiapin dana pensiunnya, tapi masalah ngatur dananya itu bisa nggak, waktunya, timingnya tuh pasti ada waktunya sendiri-sendiri. Itu nanti juga saya akan jelasin di belakang. Nah, saya ada satu cerita tentang seminar nih di suatu perusahaan perbankan swasta cukup gede. Bayangin ya kalau swasta perbankan gede itu untuk gaji frontliner yang di depan, CS teller itu aja dia ada di angka 4 juta. Itu kemarin HRD-nya cerita kalau ada beberapa mantan karyawan yang sudah pensiun terima pesangon, dia hanya bisa bertahan hidup 4-5 tahun. 4 ya, bayangkan ya. Pensiun usia 55, usia harapan hidup 70-80 tahun, dia 55 kalau ditambahin 4 atau 5 kan berarti nggak nyampe 60 ya, 60 lah kalau 5 tahun. Bayangkan sisanya masih ada 10-20 tahun. Teman-teman harus benar-benar prediksi ya, benar-benar harus prediksi, jangan sampai nanti teman-teman ngeluh saat pensiun dan jadi beban buat anak-anak. Ya itu tadi banyak banget ya, jadi generasi sandwich karena akhirnya menopang biaya hidup orang tuanya. Nah ini ada beberapa contoh juga, beberapa pensiunan yang memutuskan untuk tinggal di beberapa kota yang lebih taraf hidupnya itu lebih kecil ya dibanding kota besar. Kayak misal kalau di Jakarta kan kita tahu biaya hidupnya terlalu tinggi. Nah ini ada beberapa kota yang disebut kota pensiunan. Yang pertama ada kota Purwokerto, yang kedua ada yang namanya Salatiga. Kalau teman-teman pernah main datang ke Purwokerto atau Salatiga, di sana itu banyak
rumah-rumah mewah. Kenapa? Karena memang banyak pensiunan-pensiunan dari beberapa kota itu mereka memilih tinggal untuk di daerah yang memang biaya hidupnya lebih rendah dari kota sebelumnya. Kenapa sih banyak pensiunan memutuskan untuk tinggal atau balik mudik kampungnya? Karena yang pertama kan kalau dia di kota besar, otomatis kan teman-temannya masih ada yang kerja, yang biasanya hidupnya ngajak buat makan bareng, terus habis itu jalan-jalan bareng, itu bakalan habisin dana pensiun teman-teman. Jadi kalau semisal pensiun nggak tahan godaan dengan lingkungan sekitar, teman-teman bisa balik lagi ke kampung halaman untuk menikmati masa pensiun. Jadi teman-teman boleh menjadi salah satu alternatif buat masa pensiun ya, buat gaya hidupnya itu lebih rendah daripada gaya hidup saat di kota. Ada yang orang tuanya saat pensiun pun kejadian dia malah ngambil hutang. Masa pensiun ngambil hutang. Nah, sebenarnya kalau pensiun itu teman-teman nggak dianjurin untuk berhutang. Karena kenapa? Karena kalau udah pensiun tuh jatahnya kita udah istirahat ya, buat pikiran kita tenang, kita tuh enaknya nggak punya hutang. Tapi ini yang kejadian masih terlilit hutang saat masa pensiun. Kenapa? Ya itu tadi dia ada yang pengen beliin anaknya rumah kayak gitu. Akhirnya dia terlilit hutang dan otomatis kan pensiun kan biaya hidupnya berkurang ya, gajinya berkurang, terus habis itu ada hutang, itu dia tambah stres kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau teman-teman pensiun itu malah ngambil hutang. Sebisa mungkin sebelum pensiun teman-teman harus selesaiin dulu hutangnya, harus selesai, jangan ambil hutang baru, yaitu tadi kita mau istirahat. Lalu saya mau jelasin kalau dalam masa pensiun itu tuh ada jenis-jenis masa pensiun. Ada yang menjadi salah satu beberapa untuk pilihan teman-teman menikmati pensiun. Yang pertama, ada masa pensiun yang dia masih kerja. Yang kedua, dia ada masa pensiun yang nantinya back to nature. Itu apa? Dia balik ke alam. Teman-teman bisa mulai ternak atau mungkin berkebun, itu untuk memenuhi kebutuhan hidup teman-teman. Itu juga jadi pilihan untuk masa pensiun. Yang ketiga, itu ada yang namanya menikmati masa pensiun. Biasanya orang-orang yang menikmati ini dia udah dapat dari hasil investasi yang dulu, dari perencanaan keuangannya, dia udah bisa dapat tabungan yang sesuai yang diharapkan. Jadi dia bisa dengan pasangan jalan-jalan, menikmati masa tua. Jadi teman-teman, kalau masa pensiun itu belum tentu kita benar-benar nggak kerja lagi ya. Ya tadi ada yang masih bekerja lagi, itu mungkin emang ada yang sekedar mengisi waktu, tapi ada juga karena biaya hidupnya kurang, makanya dia akhirnya kerja lagi. Nah itu juga pilihan buat teman-teman semua, mau masa pensiunnya enak atau masa pensiunnya itu tadi ngeluarin tenaga lagi buat kerja, atau malah menjadi beban buat si anak yang udah punya keluarga dan punya tanggungan. Ingat ya, kalau kita udah tua itu berarti fisik kita udah nggak kuat lagi, fisik kita itu udah rentan sakit kayak gitu. Jadi teman-teman jangan berpikir nanti aku tua kerja kok, masih bisa kerja kok gitu. Belum tentu, kalau kita sakit kita juga nggak bisa kerja. Jadi teman-teman diusahakan benar-benar dana pensiun ini juga harus ada perhitungannya. Nanti semisal si anak udah lulus kuliah atau mungkin si anak udah menikah, teman-teman bisa nyari yang namanya passive income. Cari sumber-sumber baru, teman-teman juga bisa lakuin itu tadi, mulai berinvestasi setelah anak lulus kuliah. Sebelum masuk ke perhitungan dana pensiun, saya akan berbagi tips untuk teman-teman menyiapkan dana pensiun itu ke produk apa aja sih, atau bagaimana sih caranya. Itu macam-macam ya, bisa teman-teman kalau kantor memang udah swasta ya, udah disiapin yang namanya dana pesangon untuk nanti dana pensiun. Itu bisa daftar lagi di kantor tuh, biasanya aja yang namanya DPLK. Jadi untuk tunjangan hari tua itu daftar lagi juga ada. Lalu kalau yang mandiri untuk pembisnis misalnya, atau teman-teman yang swasta juga bisa daftar di BPJS Ketenagakerjaan, itu juga bisa daftar mandiri buat nyiapin dana pensiun. Itu teman-teman juga bisa lakuin. Selain itu teman-teman juga bisa bikin yang namanya passive income, sumber passive income. Itu dari mana? Bisa dari kos-kosan, entah nanti teman-teman
punya franchise atau apa, itu juga bisa membangun yang namanya passive income untuk dana masa pensiun. Selain itu teman-teman juga bisa nih semisal punya asuransi kesehatan yang unit link, itu juga dana unit linknya itu kalau dibayarkan terus bisa untuk tambahan teman-teman dana pensiun. Jadi kesehatan udah dapat, uang untuk dana pensiun juga dapat. Yang terakhir teman-teman yang bisa lakukan kalau memang pengen gaya hidupnya sederhana, teman-teman bisa mulai bercocok tanam, berternak. Itu nanti bisa digunakan untuk yang suka mau mudik ya, balik kampung ya, bisa untuk biaya hidup kita. Kita nggak ngeluarin duit, kita bisa kelola biaya hidup kita dengan dari kebun atau mungkin dari ternaknya, itu juga bisa. Jadi itu pilihan ya teman-teman. Untuk dana pensiun tuh teman-teman boleh milih mau hidup seperti apa. Kalau teman-teman masih pengen hidup seperti saat ini, teman-teman harus yang namanya persiapan. Kalau semisal, oh aku besok pengen hidup lebih sederhana kok, boleh tadi kayak apa namanya, back to nature ya, balik ke alam, balik lagi hidup dari alam, dari apa namanya, berternak atau teman-teman berkebun kayak gitu. Nah, sekarang saya akan bantu teman-teman gimana sih ngitung dana pensiun. Memang ini agak susah ya, tapi setidaknya teman-teman akan tahu berapa kebutuhan dana pensiun. Nah, ini saya bikin ilustrasi dulu. Ada contoh si A usia 25 tahun. Masa pensiun ada di usia 55 tahun. Lalu usia harapan hidup ini ada di 70 tahun. Ini kalau buat laki-laki ya. Rentang antara usia saat ini dengan usia masa pensiun itu ada di 30 tahun. Lalu rentang usia pensiun sampai usia harapan hidup itu ada di 15 tahun. Si A ini punya gaji 5 juta. Kita setahunkan dulu jadi 60 juta. Lalu ingat ya teman-teman, tetap ada yang namanya inflasi. Berapa sih kalau di Indonesia? Rata-rata ada di 5%. Kita akan hitung berapa sih gaji setelah usia 55. Di usia 55 dari yang tadinya gaji 60 juta, adanya inflasi jadi berapa? Di sini saya udah hitung totalnya jadi 194 juta per tahun. Ini tadi per tahun ya. Yang ini tadi per bulan. Nah, karena ada inflasi yang tadinya 60 jadi 194 juta. Karena adanya inflasi. Saat kita pensiun tuh nggak lagi 100% ya. Maksudnya biaya hidupnya kita bakalan turun karena apa? Karena kita udah mungkin nggak ke kantor, nggak butuh dana buat transportasi. Kita nggak ke kantor, kita nggak beli baju lagi. Dan kita nggak perlu entertain lagi, itu turun biasanya ada di 80%. Itu berapa? 155 juta per tahun. Nah, kita akan bakalan ngitung ini kan tadi per tahun. Kita tahu ya, pensiun di sini nih. Kita harus punya dana berapa? Kita harus punya simpenan itu kalau ditarik sampai usia harapan hidup itu selama 15 tahun itu harus cukup. Jadi dari 155 juta ini kita bisa ngitung dana kebutuhan di usia 55 tahun itu berapa ya. Karena saya udah hitung, saya akan jelasin di sini. Semisal contoh ini saya kasih bintang aja ya. Itu totalnya dia butuh 2,4 miliar. Itu ada perhitungan secara kalkulator itu dia 2,4 miliar. Semisal nih dia kerja dan dia punya pesangon. Pesangonnya semisal dia 1 miliar. Jadi teman-teman bisa nyiapin kekurangannya 1,4 M. Ini kalau teman-teman pengen taraf hidupnya sama ya saat teman-teman masih kerja. Tapi kalau enggak ya teman-teman nggak perlu sih nyiapin ini. Kalau pengen tadi ya balik ke alam tadi nggak perlu nyiapin. Tapi kalau masih pengen bergaya, pengen masih
punya kehidupan yang sama, teman-teman harus siapin yang namanya dana pensiun. Nah, dari sini kita kan udah ketemu 2,4 miliar ya. Ini tadi ngitungnya ya dari 155. Jadi nanti kalau setiap tahun selama 15 tahun itu 155 per tahun. Itu dapatnya dari sini nih. 15. Ini nanti bisa ditarik 155 juta. 155 per tahun ditarik. Dan ingat ya, nyimpennya kalau kita udah pensiun itu cari produk keuangan yang aman. Seperti apa? Deposito. Karena apa? Karena ini untuk biaya hidup kita, bukan lagi investasi. Bisa ke reksadana pasar uang. Atau teman-teman bisa ke reksadana pendapatan tetap. Nah, kita sekarang bisa hitung berapa sih yang harus kita kumpulkan buat menambah biaya dana pensiun kita. Nah, dari 2,4 M ini, itu kalau kita tarik mundur, kita harus nyiapin dana berapa sih? Itu kita bisa nih hitung, kita bisa dapat angsuran per bulan buat nyiapin dana pensiun itu berapa. Karena udah saya hitung, jadi buat teman-teman, semisal tadi itu udah dikurangin sama dana pesangon, teman-teman setiap bulannya, setiap bulan itu nyiapin anggaran sebesar 750.000 per bulan. Jadi teman-teman, semisal tadi butuh 2,4 dikurangi dana pesangon 1 miliar, itu kan ketemu 1,4 miliar. Kalau semisal ini ada perhitungannya juga, itu mundurnya dibalik untuk nyiapinnya berapa, itu sebesar 750.000. Padahal gaji kita berapa sekarang? 5 juta, 60 juta per tahun. Nah, ini gimana nih ngaturnya? Padahal pengeluarannya banyak. Kalau bisa teman-teman cari sumber penghasilan lain, jangan cuma ngandelin gaji. Biasain kalau kita kerja, teman-teman cari sumber penghasilan lain. Jadi ini nanti enaknya saat kita pensiun, kita bisa cari passive income juga. Jadi lumayan gede ya, padahal ini belum biaya-biaya yang lain. Tapi kalau teman-teman bisa ngurangin lagi, semisal ini tadi kan 80% ya, berkurang semisal dari 70%, itu bisa lebih kecil lagi. Jadi cukup gede ya buat teman-teman semua. Dana pensiun itu sebenarnya benar-benar harus dipersiapkan. Karena apa? Yaitu tadi, jangan sampai kita menjadi beban buat anak-anak kita. Jangan sampai muncul lagi yang namanya generasi sandwich, di mana kita menjadi beban si anak, entah itu biaya kesehatan, entah itu biaya hidup. Itu si anak tuh padahal juga punya yang namanya tanggungan, yaitu siapa? Istri dan si anak. Kayak gitu. Jadi teman-teman, ini sharing saya tentang dana pensiun. Semoga bisa bantuin teman-teman semua buat nyiapin dana pensiunnya. Apakah udah cukup atau belum? Nah, itu teman-teman bisa hitung. Sekian sharing dari saya supaya teman-teman hari tua bahagia. Jangan lupa siapin dana pensiun ya. Makasih. Dah.